الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai pada poin yang ke-23, yaitu takwil tentang benda yang keluar dari manusia dan binatang serta yang berhubungan dengannya. Susu. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa laki-laki dan wanita yang mimpi melihat susu pada putingnya ditakwilkan dengan kekayaan. Ambing susu ditakwilkan dengan kelapangan dalam kekayaan. Jika seorang wanita bermimpi seolah-olah dirinya tidak memiliki susu, maka dia akan menyusui anak, baik laki-laki maupun wanita. Seorang ulama berkata, barang siapa yang bermimpi menyusui wanita, dia akan memperoleh harta dan keuntungan. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah minum susu kuda, maka dia akan disukai oleh raja dan memperoleh kebaikan darinya. Susu binatang ditakwilkan dengan kekayaan yang halal dari penguasa. Jika seseorang bermimpi seolah-olah dirinya diguyur susu manusia, maka hal itu menunjukkan pada kesulitan dan penjara. Jika yang bermimpi itu orang yang menyusui atau menyusukan, maka ditakwilkan bahwa keberadaannya di dalam penjara atau kesulitan akan berat lagi. Memerah ditawilkan dengan tipuan. Memerah susu unta ditawilkan dengan bekerja di suatu wilayah. Jika dia memerah lalu keluar darah, maka dia akan dizalimi di negerinya sendiri. Jika dia memerah dan yang keluar itu racun, maka dia akan memperoleh harta yang haram. Jika pedagang memerah susu unta, dia akan memperoleh rezeki yang halal dan keuntungan dalam perdagangannya. Dunia akan mengalir kepadanya sesuai dengan aliran susu dan ambingnya. Susu unta pernah ditakwilkan dengan fitrah dalam beragama. Barang siapa yang bermimpi meminumnya atau menghisapnya sekali, 2 kali atau 3 kali, maka dia akan mendirikan sholat, puasa, dan berzakat dengan baik. Bermimpi meminumnya ditakwilkan dengan harta yang halal, ilmu dan hikmah. Barang siapa yang memerah susu unta lalu meminum susunya, ditakwilkan bahwa dia akan menikah dengan wanita saleh. Jika yang bermimpi itu bersembunyi, ditakwilkan bahwa dia akan mempunyai anak yang memberikan keberkahan. Susu sapi ditakwilkan sebagai kesuburan, harta yang halal, dan perolehan kebaikan agama. Jika yang bermimpi memerah susu itu seorang budak, dia akan merdeka. Jika dia miskin, dia akan kaya. Susu domba dan kambing ditakwilkan dengan perolehan kekayaan yang halal jika dia bermimpi memerahnya. Susu singa ditakwilkan dengan kemenangan atas musuh jika seseorang bermimpi meminumnya. Jika bermimpi demikian, dia akan memperoleh kekayaan dari penguasa yang tiran. Susu anjing ditakwilkan sebagai ketakutan yang luar biasa, demikian pula susu serigala. Mungkin pula ditakwilkan sebagai perolehan harta dan orang yang zalim. Susu babi ditakwilkan sebagai berubahnya akal dan hati orang yang memimpikannya. Susu babi yang banyak ditakwilkan sebagai harta yang haram, tetapi jika sedikit ditakwilkan dengan harta yang halal, karena Allah berfirman, barang siapa yang mengalami kemudaratan, tidaklah berdosa atasnya
asal tidak berlebihan dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala membolehkan memakannya dalam jumlah sedikit apabila darurat dan mengharamkan jumlah yang banyak. Susu macan ditakwilkan sebagai lahirnya permusuhan. Susu kijang ditakwilkan sebagai nazar. Susu kedelai yang jinak ditakwilkan dengan penyakit ringan. Susu seluruh binatang buas ditakwilkan dengan kekuatan dalam melaksanakan agama. Susu domba dan kerbau ditakwilkan dengan kebaikan dan fitrah. Susu binatang melata ditakwilkan dengan kemudaratan dan kebingungan yang segera terjadi. Susu musang ditakwilkan dengan penyakit yang ringan. Susu kucing ditakwilkan dengan penyakit ringan atau permusuhan. Susu kuda ditakwilkan dengan nama yang baik di kalangan manusia bagi yang bermimpi meminumnya. Susu keledai betina ditakwilkan dengan perolehan kebaikan. Susu yang muncul dan keluar dari tanah menunjukkan pada munculnya kezaliman. Susu yang keluar dari sesuatu yang tidak lazim ditakwilkan dengan tercapainya anugerah tanpa diduga-duga. Seseorang yang menyusu dari susu sendiri menunjukkan pada pengkhianatan. Susu dari binatang yang suka menggigit dan menyengat. Susu dari binatang yang suka menggigit dan menyengat ditakwilkan dengan perdamaian antara dirinya dengan pihak musuh. Barang siapa bermimpi meminum susu ular, dia akan melakukan suatu pekerjaan yang diridhoi Allah. Yang lain mentakwilkan bahwa dia akan memperoleh jalan keluar dan keselamatan dari bencana. Buih susu ditakwilkan dengan tumpukan harta yang bermanfaat dan ghanimah atau harta rampasan perang. Demikian pula dengan lemak. Tetapi lemak juga ditakwilkan sebagai kekuatan api yang menyentuhnya di dalam mimpi. Bermimpi susu yang kental tidak mengandung kebaikan, tapi penakwil lain mentakwilkannya dengan rezeki di dalam perjalanan. Susu yang asam ditakwilkan dengan rezeki yang diraih setelah ditimpa kedukaan dan rasa sakit. Ada pula yang mentakwilkannya dengan harta yang haram dan pergaulan dengan orang yang bangkrut, sebab dari susu tersebut buihnya telah hilang. Yang lain menakwilkan orang yang meminumnya dengan perbuatan meminta kebaikan dari orang yang tidak memilikinya. Minum susu yang pekat ditakwilkan dengan penyimakan tuturan dari kaum wanita. Bau susu ditakwilkan dengan harta yang disertai ibadah dan kehati-hatian dalam berperilaku. Keju ditakwilkan dengan harta yang disertai kesenangan. Keju yang lembab lebih baik daripada yang kering. Keju lembab ditakwilkan dengan kekayaan yang segera tersedia dan kesuburan. Yang lain mentakwilkan keju yang kering dengan perjalanan jauh, dan yang lain mentakwilkan segumpal keju dengan uang 10.000 dirham. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah dia menyantap roti dengan keju, maka kehidupannya berjalan seret atau sulit. Yang lain mentakwilkan orang yang menyantap roti dengan keju bahwa dia akan ditimpa penyakit secara mendadak. Susu yang jernih ditakwilkan dengan agama yang mendominasi kehidupan. Yang lain mentakwilkannya dengan harta yang terus berkembang yang diraihnya setelah berupaya keras. Harta itu dapat menggantikan harta yang banyak. Keju murni ditakwilkan dengan kekayaan yang berharga lagi lezat. Ibnu Sirin dikunjungi seseorang, lalu orang itu berkata, "Aku bermimpi melihat segelas besar susu yang disuguhkan dan diletakkan. Kemudian dibawakan segelas lagi yang kemudian dituangkan ke gelas semula sehingga meluber. Aku dan teman-temanku meminum susu yang luber itu.
Lalu susu itu berubah menjadi kepala unta dan kami menyantapnya dengan madu. Ibnu Sirin berkata, susu itu menunjukkan fitrah. Adapun susu yang dituangkan hingga meluber berarti hal lain yang masuk ke dalam fitrah tersebut. Luberan buih yang kalian minum adalah seperti difirmankan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Unta menunjukkan kepada orang Arab. Tidak ada sesuatu yang paling besar pada unta kecuali kepalanya. Kepala orang Arab berarti Amirul Mukminin. Kalian telah mengumpatnya dan memakan dagingnya. Sedangkan madu yang kalian minum menunjukkan kata-kata manis untuk menghias umpatanmu. Kasus ini terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Sirin dikunjungi seseorang yang berkata, aku bermimpi seolah-olah meminum salah satu susuku. Ibnu Sirin bertanya, apa pekerjaanmu? Orang itu menjawab, aku bekerja bersama majikanku di sebuah pondokan. Ibnu Sirin berkata, bertakwalah kepada Allah menyangkut harta majikanmu. Adi bin Arto'ah bermimpi melihat tinta berlalu di hadapannya tatkala dia berdiri di pintu rumahnya. Unta itu menawarkan susunya, tetapi dia tidak menerimanya. Ia menawarkannya kembali, tetapi dia pun menolaknya. Kemudian dia menawarkannya kembali, dan akhirnya dia menerimanya. Ibnu Sirin berkata, susu itu adalah uang suap yang semula tidak diterima, kemudian engkau terima. Darah. Adapun darah yang keluar dari hidung atau mimisan, jika ia banyak tapi encer, ditakwilkan dengan perolehan harta yang berkesinambungan. Jika darah itu pekat, ditakwilkan dengan keguguran. Jika bermimpi mimisan dan menurut hatinya hal itu berguna, berarti dia akan memperoleh kebaikan dari atasannya. Jika hatinya menilai mimisan itu membahayakannya, dia akan memperoleh kebaikan dari atasannya yang berakhir dengan bencana, dan selanjutnya dia meraih bencana atau bahaya. Jika dia sendiri sebagai majikan, maka dia perlu memperhatikan kekentalan, keenceran, banyak dan sedikitnya darah mimisan itu. Jika mimisannya itu berupa setetes atau 2 tetes darah, hal itu menunjukkan manfaat. Jika mimisannya itu mengeluarkan darah sebanyak 1 atau 2 liter, sedangkan dia menilainya bermanfaat bagi tubuhnya, maka ditakwilkan bahwa dirinya akan terlepas dari dosa dan agamanya menjadi baik. Sebab kesehatan fisik ditakwilkan dengan kesehatan agama. Jika dia menilai bahwa darah itu memudaratkan tubuhnya atau membahayakan tubuhnya, maka ditakwilkan dengan pelaksanaan dosa, karena bahaya fisik menunjukkan bahaya agama. Jika kekuatannya hilang setelah keluarnya darah, maka ditakwilkan dengan kemiskinan, meskipun saat itu dia kaya, sebab kekuatan fisik menunjukkan pada kekayaan seseorang. Jika darah itu melumuri pakaiannya, ditakwilkan bahwa dia akan memperoleh harta yang tidak disukai dan akan melakukan perbuatan dosa. Jika darah itu tidak melumuri apapun, ditakwilkan akan terlepas dari dosa. Jika darah mimisan itu menetes ke jalan, ditakwilkan bahwa dia akan menunaikan zakat mal dan memberikannya kepada pejalan kaki. Menurut yang lain, mimisan ditakwilkan dengan perolehan harta karun. Orang yang bersin ditakwilkan dengan kesempurnaan masalah yang sebelumnya diragukan. Air mata. Adapun air mata yang dingin ditakwilkan dengan kegembiraan, sedangkan yang hangat ditakwilkan dengan kebingungan. Barang siapa yang bermimpi melihat air mata di wajahnya,
sedangkan dia tidak menangis, ditakwilkan bahwa keturunannya akan dicela, tetapi dia dapat melepaskan diri dengan ketaatannya. Jika dia bermimpi melihat air mata menggenangi kedua matanya, ditakwilkan bahwa dia akan menyimpan harta yang halal untuk urusan agama dan dia tidak ingin menonjolkannya. Jika air mata itu mengalir ke wajahnya, ditakwilkan dia akan merasa senang dengan menginfakkannya. Jika dia bermimpi bahwa air mata dari mata kanannya masuk ke mata kiri, ditakwilkan bahwa dia akan menggauli cucu wanitanya. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Ingus. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah beringus, ditakwilkan bahwa dia dapat membayar utangnya atau selamat dari kebingungan atau dapat membalas suatu kaum yang pernah menyulitkannya. Yang lain mengatakan bahwa ingus menunjukkan pada anak karena kucing pun terlahir dari ingus singa. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah membuang ingus ke tanah, dia akan punya anak wanita. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah membuang ingus kepada istrinya, maka istrinya akan hamil lalu keguguran. Jika seseorang bermimpi melihat istrinya membuang ingus kepada dirinya, dia akan melahirkan anak laki-laki atau akan menyapih bayi. Jika bermimpi membuang ingus di suatu daerah, dia akan menikahi wanita dari daerah tersebut, baik melalui cara yang halal maupun yang haram. Jika bermimpi membuang ingus pada kasur seseorang, dia akan berselingkuh dengan istri orang itu. Jika bermimpi membuang ingus pada sapu tangan seseorang, dia akan berselingkuh dengan pembantu wanita orang itu. Jika bermimpi membuang ingus, lalu ingusnya itu diambil oleh istrinya, dia akan dikhianati olehnya dan sebagian kekayaannya diambil. Jika bermimpi mencuci ingus orang lain, maka seseorang akan berselingkuh dengan istrinya dan dia berupaya untuk menutupinya, sedangkan orang itu sendiri tidak menutupinya. Jika bermimpi seolah-olah menyantap ingusnya sendiri, dia akan memakan harta anaknya. Jika bermimpi memakan ingus orang lain, dia akan memakan harta anak orang lain. Jika bermimpi seolah-olah pada hidungnya ada ingus, hal itu menunjukkan bahwa istrinya akan hamil. Jika seseorang bermimpi seolah-olah dia bersin sehingga keluar binatang dari hidungnya, maka anak orang lain akan dinisbatkan kepadanya. Jika yang keluar itu adalah kucing, maka yang dinisbatkan itu adalah anak pencuri. Jika yang keluar itu adalah merpati, maka yang dinisbatkan adalah anak wanita yang dikasihi. Jika yang keluar itu adalah merpati, maka yang dinisbatkan adalah anak wanita yang dikasihi. Jika bermimpi ingusnya meler, dia akan memperoleh anak-anak yang menyerupai dirinya. Jika bermimpi bahwa seseorang membuang ingus ke bajunya, dia akan menjalin hubungan periparan dengannya. Menguap ditakwilkan dengan penyakit. Bau mulut yang harum ditakwilkan dengan baiknya penampilan, dan tertawa ditakwilkan dengan kesedihan, karena Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 82, hendaklah kamu sedikit tertawa. Tertawa juga ditakwilkan dengan berita gembira berupa kelahiran anak, karena Allah berfirman dalam surah Hud ayat 71, maka istri Ibrahim tertawa, lalu kami sampaikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran Ishak. Senyuman merupakan sesuatu yang terpuji. Dengkuran menunjukkan kelalaian pelaku mimpi,
dan ketertipuannya oleh orang-orang yang menipunya. Mengeluarkan suara yang keras ditakwilkan dengan kelebihan atau suatu kaum. Mengeluarkan suara yang keras ditakwilkan dengan kelebihan atas suatu kaum dalam kemungkaran. Karena Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 19, dan lunakkanlah suaramu. Jika bermimpi seolah-olah seseorang mendengar suara yang baik lagi jernih, dia akan meraih kekuasaan. Jika bermimpi seolah-olah seseorang memperdengarkan cacian kepadanya, dia akan mendapatkan gangguan darinya, kemudian berhasil mengalahkannya. Ada pula yang mentakwilkan cacian sebagai hal yang wajib diberikan oleh orang yang dicaci kepada pencaci, sebagaimana kewajiban had yaitu kewajiban hukuman atas orang yang mengada-ada. Jika pencaci itu raja, maka yang dicaci lebih baik keadaannya daripada yang mencaci, sebab dia dizalimi dan yang dizalimi itu akan ditolong. Jika bermimpi seolah-olah berteriak sendirian, maka kekuatannya akan melemah. Jika bermimpi mengeraskan suaranya dengan melebihi suara ulama, maka dia akan melakukan kemaksiatan. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 2, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Keringat menunjukkan pada kesulitan di dunia. Jika bermimpi seolah-olah membuang keringat, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Bau ketiak yang menyengat menunjukkan rakyat yang ria. Bau ketiak yang menyengat menunjukkan rakyat yang ria. Jika hal itu dialami oleh penguasa, maka menunjukkan bahwa dia akan memperoleh harta yang disertai cacian. Jika bermimpi berdoa kepada Tuhannya dalam kegelapan, maka akan selamat dari kedukaan. Jika bermimpi mendoakan seseorang, maka orang itu akan berendah diri kepadanya karena merasa takut. Jika bermimpi mendengar suara penyeru yang berkenaan dengan perintah, larangan, berita gembira, atau peringatan, maka artinya sesuai dengan suara itu tanpa perlu ditafsirkan. Demikian pula halnya dengan perkataan mayat. Perkataan burung kepada pelaku mimpi merupakan berita gembira akan diperolehnya kekuasaan yang besar, ilmu dan pemahaman. Jika bermimpi berbicara dengan berbagai bahasa, dia akan meraih kekuasaan yang besar. Memimpikan orang fasik bermusyawarah dengan orang baik-baik menunjukkan bahwa dia akan segera bertaubat. Orang baik-baik yang bermusyawarah dengan orang fasik menunjukkan bahwa dia akan melakukan bid'ah. Jika seseorang bermusyawarah dengan orang baik, berarti dia menuju kepada kebaikan. Jika orang fasik bermusyawarah dengan orang fasik lagi, maka dia akan memperoleh penawar racun. Jika bermimpi kedua telinganya mengeluarkan kotoran atau nanah, dia akan memperoleh berita yang menyenangkan. Jika bermimpi seolah-olah memakan kotoran telinganya, dia akan menggauli anak-anak atau melakukan perbuatan cabul. Ludah menunjukkan pada kekayaan dan kemampuan seseorang. Jika bermimpi seolah-olah dia meludah, dia akan melontarkan tuduhan pada seseorang. Jika ludah itu bercampur darah, dia akan memiliki usaha yang haram. Jika meludah ke dinding, dia akan menginfakkan hartanya dalam perjuangan atau akan menanamkan modalnya dalam perniagaan. Jika meludah ke tanah, dia akan membeli lahan atau tanah. Jika meludah ke pohon,
dia akan mengingkari janji atau melanggar sumpah. Jika meludah kepada manusia, dia akan melancarkan suatu tuduhan kepadanya. Dahak. Dahak yang hangat menunjukkan usia yang panjang, sedangkan dahak dingin menunjukkan kematian. Jika bermimpi dahaknya kering, dia akan jatuh miskin. Jika bermimpi dahaknya mengalir dari mulutnya, hal itu menunjukkan pada harta yang diraihnya yang kemudian hilang. Jika bermimpi dahaknya mengalir tanpa mengenai anggota tubuhnya sedikit pun, lalu melihat seolah-olah orang-orang mengambil dengan tangannya, hal itu menunjukkan pada pengetahuan yang akan disebarkan kepada khalayak. Jika bermimpi dahaknya disertai darah, maka ilmu yang disebarkannya bercampur dengan kebohongan. Jika bermimpi seolah-olah dari mulutnya keluar air yang banyak, dia akan memperoleh kehidupan yang lapang. Air yang keluar dari mulut pedagang menunjukkan kejujurannya. Jika bermimpi dahak keluar dari mulut pedagang dan jatuh di hadapan seorang laki-laki muda, maka pemuda itu akan memberitahukan rahasianya kepada musuh. Jika dahak itu disertai darah, maka pemuda itu akan menambahi rahasia yang diberikan kepadanya dengan kebohongan. Iler. Iler ditakwilkan dengan tumpukan kekayaan yang tidak berkembang. Jika seseorang bermimpi seolah-olah dia melemparkan iler, dia akan meraih jalan keluar dan kesembuhan bila dia sedang sakit. Jika bermimpi memuntahkannya, dia akan menginfakkan sesuatu secara rahasia. Jika dia seorang ilmuwan, dia akan kikir atas ilmunya. Jika dari mulutnya keluar rambut, benang atau sesuatu yang panjang tetapi tidak dibenci, dia akan berusia panjang. Yang lain mentakwilkan keluarnya air dari mulut manusia sebagai nasihat dari ulama yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak. Jika air itu keluar dari mulut pedagang, artinya dia berkata jujur. Muntah menunjukkan tobat dengan senang hati. Jika dia kesulitan dalam mengeluarkan muntah dan tidak menyukai rasanya, berarti tobat itu dilakukan dengan terpaksa. Barang siapa yang bermimpi muntah saat puasa, lalu dia menenggelamkan diri ke dalamnya, berarti dia memiliki utang yang dapat dibayar, tetapi dia tidak membayarnya sehingga dia berdosa. Bermimpi minum susu dan dimuntahkan sebagai susu dan madu ditakwilkan dengan tobat. Jika bermimpi menelan mutiara lalu dimuntahkan sebagai madu, dia akan mempelajari tafsir Al-Quran. Jika yang dimuntahkan itu sebagai susu, dia akan murtad dari agama Islam. Jika bermimpi memuntahkan makanan, dia akan memberikan sesuatu kepada manusia. Jika muntahnya kembali, dia akan mengambil pemberiannya. Jika bermimpi minum khamar tanpa mabuk lalu muntah, dia akan memperoleh harta haram lalu mengembalikannya. Jika bermimpi mabuk dan muntah, ditakwilkan sebagai orang bakhil yang tidak membelanjai keluarganya kecuali sedikit, dan dia bersedih kalau membelanjai mereka. Jika bermimpi seolah-olah ususnya keluar dari mulut, hal itu menunjukkan pada kematian anak. Yang lain menakwilkan bahwa jika bermimpi sembuh disertai muntah yang hebat, hal itu menunjukkan kematian dirinya. Yang lain mentakwilkan bahwa orang yang bermimpi seolah-olah muntah darah yang banyak dan memiliki warna yang baik, hal itu menunjukkan bahwa dia akan mempunyai anak. Jika darah itu mengalir ke suatu tempat, anak itu akan hidup. Jika darah itu mengalir ke tanah, anak itu akan segera mati.
Jika mimpi tersebut dialami orang miskin, maka menunjukkan pada harta dan kekuasaan yang besar. Mimpi demikian adalah buruk bagi orang yang hendak menipu orang lain, sebab rencananya akan terbongkar. Darah yang berwarna buruk menunjukkan pada penyakit. Hal ini berlaku bagi keseluruh manusia. Darah yang berwarna buruk menunjukkan pada penyakit. Hal ini berlaku bagi seluruh manusia. Jika darah itu sedikit, maka menunjukkan pada anggota keluarga dan kerabat serta pada perolehan keburukan. Tetapi dia dapat melepaskan diri daripadanya. Yang lain menakwilkan darah tersebut sebagai tobat dari dosa atau harta haram dan pelaksanaan amanat yang ada di pundaknya. Air kencing ditakwilkan dengan harta haram. Jika bermimpi seolah-olah dia kencing pada tempat yang tidak dikenal, dia akan menikah dengan seseorang di tempat tersebut dan menyimpan benih melalui perkawinan dengan penduduk setempat atau tetangganya. Yang lain mentakwilkan bahwa barang siapa yang bermimpi seolah-olah dia kencing, maka dia akan mengeluarkan infak yang akan kembali lagi kepadanya, karena Allah berfirman, dan barang apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah dia mengencingi sumur, dia akan berinfak dari usaha harta yang halal. Jika bermimpi seolah-olah dia mengencingi suatu komoditas, hal itu menunjukkan bahwa komoditas tersebut akan jatuh harganya. Jika bermimpi mengencingi mihrab, dia akan melahirkan anak yang menjadi ulama. Dikisahkan bahwa Marwan Ibnul Hakam bermimpi seolah-olah dia kencing di mihrab. Lalu dia mengisahkannya kepada Sa'id Ibnul Musayyab. Maka dia berkata, engkau akan melahirkan para khalifah. Jika bermimpi seolah-olah kencing setengahnya dan menahan setengahnya, jika dia orang kaya, maka hilanglah sebagian hartanya. Jika dia orang yang sedang dirundung malang, maka hilanglah sebagian kedukaannya. Jika dia bermimpi seolah-olah kencing bersama orang lain, sehingga air kencingnya bercampur, maka terjadilah hubungan dan periparan di antara keduanya. Jika bermimpi seolah-olah dia menahan air kencing, dia akan marah kepada istrinya. Jika dia sangat ingin kencing tetapi tidak menemukan tempat, dia akan mengubur harta tetapi tidak menemukan tempat yang sesuai. Jika dia bermimpi seolah-olah mengencingi tempat kencing, jika dia miskin maka akan memperoleh jalan keluar, dan jika kaya dia akan menderita kerugian. Jika bermimpi melihat orang-orang mengusapkan air kencingnya, dia akan memiliki anak yang menjadi panutan. Jika bermimpi seolah-olah seseorang yang telah dikenalnya mengencingi dirinya, maka dia akan menggantikan kedudukan orang itu. Jika wanita bermimpi kencing yang banyak, berarti dia menyukai banyak laki-laki. Jika seorang laki-laki bermimpi kencing susu, maka dia akan menyia-nyiakan fitrahnya. Jika kencing susu itu diminum oleh seseorang yang sudah dikenal, maka dia akan menginfakkan harta halal kepadanya. Jika bermimpi seolah-olah dia kencing darah, maka dia akan mencampuri istri yang sedang haid. Dikisahkan bahwa seseorang mengunjungi Ibnu Sirin lalu berkata, aku bermimpi seolah-olah kencing darah. Dia berkata, bertakwalah kepada Allah, engkau telah mencampuri istrimu yang sedang haid.
orang itu mengiyakannya. Yang lain mentakwilkan bahwa jika istri orang yang bermimpi demikian itu sedang hamil, maka istrinya akan mengalami keguguran. Jika bermimpi seolah-olah darah itu membakar atau menyakiti saluran kencingnya, maka dia akan menggauli wanita mana saja atau wanita yang menjadi mahramnya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Jika bermimpi seolah-olah dia kencing minyak za'faron, maka dia akan melahirkan anak yang menjadi tabib. Jika dia bermimpi seolah-olah kencing berupa perasan buah atau jus buah, maka dia akan bersikap berlebih-lebihan pada hartanya. Jika bermimpi seolah-olah kencing berupa tanah atau lumpur, berarti dia orang yang tidak baik dalam berwudu dan tidak menjaganya. Jika bermimpi kencing api, maka dia akan mempunyai anak yang menjadi pencuri. Jika bermimpi kencing berupa binatang buas, maka anaknya akan menjadi penzalim. Jika bermimpi kencing berupa ikan, maka akan melahirkan anak wanita dari istri yang berasal dari daerah pantai laut timur. Jika bermimpi kencing berupa burung, dia akan memiliki anak yang karakter kebaikan dan keburukannya sesuai dengan burung tersebut. Jika bermimpi kencing sambil berdiri, dia akan membelanjakan hartanya tanpa pengetahuan. Jika bermimpi mengencingi kemejanya, dia akan melahirkan anak. Jika dia tidak punya istri, berarti dia akan menikah. Jika bermimpi seolah-olah mengencingi hidungnya, dia akan menggauli mahramnya. Jika bermimpi mengencingi tempat sarapannya, dia akan berinfak dengan cara yang tidak terpuji. Seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi melihat seolah-olah di antara susu seorang wanita dan keluargaku terdapat susu. Setiap kali dia mengangkat ke mulutnya untuk diminum, dia mengurungkannya karena sangat ingin kencing. Maka dia meletakkan susunya lalu kencing." Ibnu Sirin berkata, "Dia adalah wanita muslim yang soleh dan memiliki kesucian diri, tetapi dia menginginkan laki-laki dan suka memandangi mereka. Bertakwalah kepada Allah, nikahkanlah dia." Maka hal itu pun dilakukan. Seseorang bermimpi seolah-olah kencing di balai pertemuan pasar, maka dia akan menjadi pengurus besar. Maka dia akan menjadi pengurus pasar. Sebab orang yang memimpin suatu kaum berarti dia dapat merendahkan mereka. Wadi, yaitu cairan sesudah keluar mani, ditakwilkan dengan harta kekayaan yang tidak abadi dan disertai penyesalan. Mani ditakwilkan dengan harta yang kekal yang terus bertambah. Jika bermimpi keluar mani, maka dia akan memperoleh jalan yang terang dari persoalannya. Jika bermimpi melumuri istrinya dengan mani, maka dia akan memberikan perhiasan atau pakaian kepada istrinya. Jika bermimpi melihat mani orang lain pada dirinya, maka harta orang lain akan beralih kepadanya. Pancaran mani ditakwilkan dengan kekayaan yang akan diraih oleh orang yang terkena pancaran itu. Jika bermimpi melumurkan mani wanita, maka dia akan beroleh manfaat dari wanita itu. Keluarnya air yang berwarna kuning dari kemaluan wanita menunjukkan bahwa dia akan melahirkan anak yang sakit-sakitan. Jika mengeluarkan air berwarna merah, dia akan melahirkan anak yang pendek usianya. Jika mengeluarkan air yang berwarna hitam, dia akan melahirkan anak yang akan menodai keluarganya. Jika dari kemaluannya keluar api, anak yang dilahirkan akan memiliki kekuasaan dan berlaku tiran serta zalim.
Jika wanita bermimpi melahirkan ikan dan saat itu dia sedang hamil, maka dia akan melahirkan anak yang panjang usia. Akan tetapi yang lain mentakwilkannya dengan anak yang pendek usia. Jika seorang laki-laki bermimpi haid, maka dia akan menggauli mahramnya. Jika seorang pemudi bermimpi mandi karena haid, maka dia akan bertaubat dan meraih jalan keluar. Jika yang menopause bermimpi haid, maka dia akan melahirkan, karena Allah berfirman dalam surah Hud ayat 71, maka dia tersenyum, maka kami menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak. Di sini senyum ditakwilkan dengan haid. Jika wanita demikian bermimpi istihadah darah penyakit selain haid, darah penyakit, berarti dia tengah melakukan dosa dan ingin melepaskan diri daripadanya, tetapi tidak mampu. Buang air besar ditakwilkan dengan rezeki dari orang zalim, yang lain mentakwilkannya dengan jalan keluar. Jika bermimpi berhadas, hilanglah kebingungannya. Jika pelaku mimpi orang kaya, dia akan mensakati hartanya. Jika mimpi buang air besar yang banyak selama melakukan perjalanan, berarti perjalanannya takkan tuntas, bahkan terhenti. Bermimpi memakan tinja dan terkena tinja ditakwilkan dengan harta haram yang disertai penyesalan, atau ditakwilkan dengan tuturan yang membuahkan penyesalan karena ketamakan. Jika bermimpi buang air yang keras, berarti dia akan membelanjakan sebagian hartanya dalam keadaan sehat. Jika mimpi buang air yang encer, dia akan menginfakkan seluruh hartanya. Jika tempat berhadas itu dikenal seperti di tempat wudu, berarti infaknya dilakukan karena nafsu syahwat. Jika tempat itu tidak diketahui, maka dia akan menginfakkan harta yang tidak diketahui kehalalan dan keharamannya. Maka infaknya akan diberi pahala dan penerima takkan berterima kasih. Kotoran yang keluar dari perut manusia atau binatang ditakwilkan dengan kekayaan. Akan tetapi kehalalan dan keharamannya tergantung pada kadar bau dan kejijikan kotoran serta gangguannya terhadap orang lain. Jika kotoran seperti kotoran manusia pada umumnya seperti lumpur, maka ditakwilkan dengan kebingungan atau rasa takut terhadap penguasa. Jika hadas itu mengenai baju, berarti pelaku mimpi akan melakukan perbuatan keji. Jika celana yang terkena, dia akan marah kepada istrinya lalu memberikan maharnya. Jika bermimpi berhadas di suatu tempat lalu menutupinya dengan tanah, berarti dia akan menyembunyikan harta. Jika berhadas dan mengenai tubuh sendiri, dia akan melakukan kesalahan. Jika berhadas pada tempat tidurnya, dia akan sakit menahun, sebab hal itu tidak dilakukan dalam keadaan sadar, kecuali oleh orang yang tidak mampu bangkit. Mimpi demikian pun ditakwilkan dengan perceraian suami istri. Jika mimpi makan roti bersama tinja, berarti dia akan makan roti dengan madu. Yang lain mentakwilkan bahwa pelaku mimpi akan menyalahi sunnah. Jika mimpi buang air tidak sengaja lalu membawa dengan tangannya, berarti dia akan memperoleh rezeki berupa dinar haram yang banyaknya sesuai dengan banyaknya tinja. Jika mimpi berhadas di pasar yang ramai atau di pemandian umum atau di tempat berkumpulnya manusia, maka itu menunjukkan kemurkaan Allah dan malaikat kepadanya. Rahasianya yang besar akan terbongkar, kerugian yang besar, dan tampaknya apa yang disembunyikan seseorang.
juga menunjukkan pada kekurangan yang menimpa pelaku mimpi. Jika mimpi berhadas di tempat sampah atau di pantai atau di tempat yang wajar untuk itu, maka menunjukkan pada kebaikan dan hilangnya kebingungan serta rasa sakit. Jika bermimpi seolah-olah orang yang sudah dikenal melemparkan sesuatu kepada dirinya dari tempat sampah, maka menunjukkan pada permusuhan, penentangan pandangan, kezaliman yang ditimpakan oleh pelempar, dan kemudaratan atau bahaya yang besar. Banyaknya sampah menunjukkan pada hambatan untuk beraktivitas dan banyaknya kemudaratan yang akan dihadapi. Jika bermimpi dilumuri sampah, menunjukkan kepada sakit atau rasa takut. Mimpi sampah juga menunjukkan pada kebaikan bagi pelaku mimpi yang banyak melakukan keburukan, dan kami melihat mereka banyak mengambil pelajaran dan dari keburukannya. Buang angin yang tidak bersuara. Buang angin yang tidak bersuara ditakwilkan dengan tuturan yang hina. Jika bermimpi buang angin tanpa bersuara, dia akan ditimpa kebingungan. Jika hal itu terjadi di tengah halayak, berarti kebingungannya akan menyebar. Jika bermimpi bahwa orang lain buang angin tak bersuara, sedangkan dia menciumnya, berarti kebingungan yang akan melintasi dirinya. Jika bermimpi sholat lalu buang angin tetapi tidak bau, berarti dia tengah mengupayakan pencapaian kebutuhan dan memohon jalan keluar kepada Allah. Lalu dia menuturkan perkataan hina yang membuat persoalannya menjadi sulit. Buang angin yang bersuara. Jika bermimpi bahwa dia tengah berada di tengah halayak, lalu buang angin dengan bersuara tanpa sengaja, maka dia akan meraih jalan keluar dari kebingungan dan kesulitannya yang buruk. Jika buang anginnya itu disengaja, keras dan bau, berarti dia akan menuturkan perkataan yang buruk atau melakukan perbuatan nista, sehingga dia mendapatkan cercaan dan makian yang kadarnya sesuai dengan bau dan kerasnya suara buang angin. Jika bermimpi buang angin yang bau dan tidak bersuara, maka menunjukkan cacian yang kadarnya sesuai dengan baunya buang angin. Jika bermimpi buang angin di tengah orang banyak, sedangkan mereka tengah dilanda kebingungan atau kesusahan, maka mereka akan beroleh jalan keluar dan kesulitannya berubah menjadi kemudahan. Jika bermimpi buang angin dengan susah payah, berarti dia akan melakukan sesuatu yang tidak disanggupi. Jika hal itu dilakukannya dengan mudah, berarti dia akan melakukan pekerjaan yang disanggupinya. Jika bermimpi bahwa dari duburnya keluar burung merak, berarti dia akan punya anak wanita cantik. Jika yang keluarnya itu ikan, berarti dia akan punya anak wanita yang buruk rupa. Jika dari duburnya keluar belatung, kutu atau makhluk yang biasa hidup di dalam perutnya, berarti dia akan ditinggalkan oleh kaum kerabatnya yang dekat. Jika dari duburnya keluar binatang seperti ular, maka ditakwilkan dengan keluarga jauh. Jika dari duburnya keluar darah, berarti dia akan terlepas dari dosa. Jika darah yang keluar itu melumurinya, berarti dari perutnya akan keluar barang haram. Yang lain mentakwilkan keluarnya darah dari dubur dengan cucu. Jika bermimpi minum dengan dubur, berarti dia orang tercela atau akan diambil darahnya, kotoran binatang. Jika bermimpi membersihkan kotoran kuda, dia akan meraih harta dari orang yang mulia. Kotoran sapi menunjukkan kebaikan bagi peternak atau petani, sedangkan bagi selain mereka tidaklah demikian.
Jika bermimpi duduk di atas kotoran binatang, dia akan meraih harta kekayaan dari salah seorang kerabatnya. Telur. Jika bermimpi melihat telur dalam wadah, maka itu menunjukkan bidadari, karena Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 49, seakan-akan mereka adalah telur, yaitu telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Jika bermimpi ayamnya bertelur, dia akan memperoleh anak. Telur matang yang sudah dipisahkan dari kulitnya ditakwilkan dengan rezeki yang menyenangkan. Jika bermimpi memakannya dalam keadaan mentah, berarti dia akan memakan harta haram, atau mendapat musibah, atau akan melakukan perbuatan cabul. Jika bermimpi memakan kulit telur, berarti dia tukang gali kubur. Jika bermimpi seolah-olah dari istrinya keluar telur, berarti istrinya akan melahirkan anak yang kafir. Karena Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 31, dan ia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jika bermimpi menetaskan telur dengan bantuan ayam betina hingga keluarnya anak ayam, berarti dia akan menghidupkan perkara yang sudah mati dan dia akan punya anak yang beriman kepada Allah. Saya ulangi. Jika bermimpi menetaskan telur dengan bantuan ayam betina hingga keluarnya anak ayam, berarti dia akan menghidupkan perkara yang sudah mati dan dia akan punya anak yang beriman. Karena Allah berfirman dalam surah yang sama, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jika bermimpi menetaskan ayam dengan bantuan ayam jantan sehingga keluarlah anak ayam, berarti di daerahnya akan muncul guru yang akan mengajar anak-anak. Jika bermimpi memecahkan telur, berarti dia akan berjima dengan perawan. Jika dia tidak mampu memecahkan telur, berarti dia tidak dapat memecahkan keperawanannya. Jika bermimpi menjatuhkan telur, sedangkan istrinya tengah hamil, berarti dia menyuruh istrinya menggugurkan kandungannya. Jika bermimpi melihat orang lain memecahkan telur yang dimilikinya, berarti seseorang akan memecahkan keperawanan putrinya. Jika bermimpi menjima saku celanya, lalu keluar telur, berarti dia akan menjima budak wanitanya dan lahirlah anaknya. Jika bermimpi memiliki telur yang banyak, berarti dia memiliki harta benda yang banyak yang dikhawatirkan rusak. Demikianlah takwil di atas berlaku bagi telur mentah. Jika bermimpi melihat telur rebus, berarti dia akan membenahi perkara yang telah lama digelutinya dengan penuh kesulitan. Melalui pembenahan itu, dia akan meraih harta dan menghidupkan perkara yang telah mati. Jika dia memakan telur itu bersama kulitnya, dia akan menjadi penggali kubur. Jika bersendawa setelah memakannya, berarti dia akan memakan harta istrinya secara berlebihan. Jika bermimpi makan telur, dia akan menikah dengan wanita kaya. Telur kalkun ditakwilkan dengan anak miskin. Telur kakak tua ditakwilkan dengan budak wanita yang soleh. Jika bermimpi diberi telur, dia akan dianugerahi anak yang mulia. Jika telur itu pecah, anak itu akan mati. Yang lain mentakwilkan bahwa bagi para tabib, tukang sampan, dan yang memiliki penghidupannya semacam itu, telur menunjukkan kebaikan. Bagi selain mereka, telur yang sedikit ditakwilkan dengan manfaat, sebab ia suka dimakan. Telur yang banyak ditakwilkan dengan kesulitan dan kebingungan,
serta menunjukkan pada berbagai persoalan yang samar. Yang lain mentakwilkan telur yang benar, yang lain mentakwilkan telur yang besar dengan anak laki-laki, sedangkan telur yang kecil ditakwilkan dengan anak wanita. Seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi memakan kulit telur." Ibnu Sirin berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Kamu adalah seorang penggali kubur yang merampas apa yang ada pada mayat." Seorang laki-laki yang membujang bermimpi menemukan telur yang banyak. Lalu mimpinya dikemukakan kepada pentakwil mimpi. Maka pentakwil mimpi berkata, "Bagi yang belum menikah, telur itu menunjukkan istri, sedangkan bagi yang sudah menikah menunjukkan anak." Yang lain bermimpi menguliti telur matang. Mimpinya dikemukakan kepada pentakwil mimpi. Lalu pentakwil mimpi berkata, "Kamu akan memperoleh kekayaan dari salah seorang penguasa." Seorang budak bermimpi mengambil telur matang dari majikannya yang wanita. Lalu dia membuang kulitnya dan memanfaatkan isinya. Kemudian majikannya melahirkan anak wanita. Lalu si budak mengambil bayi itu dan merawatnya atas perintah suaminya. Maka perawatan tersebut menjadi sarana penghidupan si budak. Kehamilan laki-laki ditakwilkan dengan pertambahan dunia. Yang lain mentakwilkannya dengan kesedihan karena pembunuhan yang samar. Laki-laki yang melahirkan anak ditakwilkan bahwa dia akan meraih kebaikan, jalan keluar yang segera didapat, dan dia akan memiliki keturunan yang menjadi pemuka di keluarganya. Jika dia melahirkan anak laki-laki, maka dia akan ditimpa kesedihan yang mendalam. Kehamilan wanita ditakwilkan dengan pertambahan harta. Jika bermimpi melahirkan anak laki-laki, berarti dia akan melahirkan anak wanita. Mungkin tabiat wanita dapat mengubah makna mimpinya. Sehingga jika dia bermimpi melahirkan anak wanita, berarti yang lahir anak wanita juga. Dan jika bermimpi melahirkan anak laki-laki, maka yang lahir pun anak laki-laki. Demikian pula jika seseorang bermimpi bahwa istrinya atau budak wanitanya melahirkan anak wanita, maka dia akan meraih kebaikan. Jika salah seorang dari istri atau budaknya melahirkan anak laki-laki, dia akan ditimpa kesedihan yang mendalam. Jika bermimpi membeli budak wanita, dia akan meraih kebaikan. Jika bermimpi membeli budak laki-laki, dia akan ditimpa kesedihan yang mendalam. Demikian para pemirsa tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin, poin yang ke-23. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.